Assalamualaikum, selamat pagi. Apa kabar hari ini anak-anak sekalian? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Bertemu kembali kita pada kegiatan pembelajaran kita hari ini. Pastikan kalian sudah siap untuk belajar ya. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa sebelum memulai kegiatan pembelajaran, agar apa yang kita pelajari hari ini bisa membawa manfaat untuk kita semua. Hari ini kita belajar tema 5 tentang pahlawanku. Masuk pada subtema 3, sikap kepahlawanan. Kita tiba pada pembelajaran 5. Apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Kita memiliki 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama, kalian diharapkan dapat menemukan 2 informasi tentang Sultan Iskandar Muda. Bagaimana sikap kepahlawanannya dan apa pengaruhnya terhadap kehidupan masa kini bagi masyarakat di sekitar kita. Tujuan yang kedua, kalian juga diharapkan mampu menyajikan informasi yang kalian peroleh tersebut dalam bentuk peta pikiran. Kemudian tujuan yang ketiga, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi tempo dan tinggi rendah nada dari teks lagu Hari Merdeka. Tujuan yang keempat, kalian diharapkan dapat menyanyikan lagu Hari Merdeka sesuai dengan tinggi rendah nada dan tempo yang tepat. Nah, kita akan membahas tentang keteladanan sikap para pahlawan. Ketika masa kerajaan Hindu-Buddha melemah, masuklah para pedagang Islam ke Nusantara. Hal ini menyebabkan munculnya kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam. Dari kerajaan Islam tersebut juga terdapat raja-raja yang memiliki sikap kepahlawanan yang patut kita teladani dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, contohnya ada Sultan Hasanuddin dan Sultan Iskandar Muda. Masih ingat siapa mereka? Nah, amatilah gambar yang terlihat pada tampilan layar. Gambar siapakah itu? Nah, beliau adalah salah satu tokoh pahlawan yang berjuang untuk kemakmuran rakyatnya, yaitu Sultan Iskandar Muda. Siapa Sultan Iskandar Muda dan bagaimana perjuangannya? Mari kita cari tahu bersama-sama. Sultan Iskandar Muda memulai pemerintahannya pada tahun 1607. Di bawah kepemimpinannya, kerajaan Aceh mengalami masa jaya karena Sultan Iskandar Muda melakukan ekspedisi penaklukan ke daerah sekitarnya, sehingga Banda Aceh menjadi bandar transito atau tempat berlabuhnya kapal-kapal asing dari mancanegara untuk membeli lada. Pada abad ke-17, Aceh merupakan pusat perdagangan lada terbesar di dunia. Untuk mengusir Portugis dari Malaka, Sultan Iskandar Muda memperkuat angkatan perang Aceh, terutama angkatan lautnya. Sejak awal pemerintahannya, Sultan Iskandar Muda memilih politik konfrontasi terhadap Portugis. Berbagai peraturan dibuat Sultan Iskandar Muda dan harus ditaati oleh semua bangsa yang masuk ke Aceh. Dengan angkatan perang yang dimiliki, Sultan Iskandar Muda tidak segan untuk menumpas kekuatan asing yang ingin merebut wilayahnya. Dalam hal perekonomian rakyat, Sultan Iskandar Muda membuat peraturan untuk menjamin kesejahteraan rakyat. Dirinya merupakan salah satu pemimpin yang mementingkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Dan pada tanggal 27 September 1636,
Sultan Iskandar Muda meninggal dunia pada usia 43 tahun. Nah, itulah sekilas informasi tentang Sultan Iskandar Muda. Dari mana asalnya dan bagaimana perjuangannya sudah kita temukan pada informasi tersebut. Lalu, sikap kepahlawanan seperti apa yang bisa kita jadikan teladan dari Sultan Iskandar Muda tadi? Yang pertama, pemberani. Melawan penjajah Portugis. Kedua, pantang menyerah. Sultan Iskandar Muda tidak pernah menyerah untuk mengusir kependudukan Portugis di Aceh. Kemudian tegas, dibuktikan dengan membuat peraturan yang harus ditaati oleh semua bangsa asing yang masuk ke wilayah Aceh. Bijaksana. Beliau membuat peraturan yang membela kepentingan rakyatnya. Mengutamakan kepentingan rakyat. Ya, tentu saja, karena Sultan Iskandar Muda membuat peraturan yang menjamin kesejahteraan untuk rakyatnya. Dan cinta tanah air. Tentu saja karena sikap kepahlawanannya yang berani melawan penjajah. Itu adalah beberapa contoh sikap kepahlawanan yang dicontohkan oleh Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda merupakan salah satu dari sekian banyak pahlawan yang rela berkorban demi memperjuangkan kemerdekaan bangsa dari penjajahan. Nah, jika ingat tentang kemerdekaan, pasti kalian tahu lagu tentang kemerdekaan yang biasa kita nyanyikan ketika kita memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Lagu apakah itu? Ya, lagu Hari Merdeka, ciptaan H. Mutaha. Nah, dari lagu Hari Merdeka ini kita bisa mempelajari tentang tempo dan nada lagu. Bagaimana tempo dan nada lagu dari Hari Merdeka? Sebelum kita tahu bagaimana tanda tempo dan nada dari lagu Hari Merdeka, kita ulang lagi pembahasan tentang tanda tempo. Tanda tempo adalah tanda yang digunakan untuk menunjukkan cepat atau lambatnya sebuah lagu dinyanyikan. Terdapat 3 jenis tanda tempo, yaitu tempo cepat, tempo sedang, dan tempo lambat. Nah, untuk lagu wajib Hari Merdeka dinyanyikan dengan tempo cepat, dinamakan tempo andante. Bagaimana kita menyanyikannya? Kita menyanyikannya dengan cepat dan penuh semangat. Contoh lain, lagu yang dinyanyikan dengan tanda tempo cepat adalah lagu Halo Halo Bandung. Kemudian bagaimana dengan nada? Apa itu nada? Nada adalah tinggi rendahnya suatu suara. Nada dituliskan dalam not, baik not balok maupun not angka. Kita sudah pernah membahas tentang not angka. Not angka, jika tidak ada tanda titik di bawah atau di atasnya, berarti nada dari lagu tersebut nada sedang. Ketika terdapat tanda titik di bawah angka, artinya nada tersebut nada rendah. Dan nada dengan tanda titik di atas berarti nada tinggi. Nah, mudah-mudahan kalian sudah paham ya apa itu tanda tempo dan
bagaimana ciri nada rendah, sedang, dan tinggi. Saatnya kalian berlatih untuk menyanyikan lagu Hari Merdeka. Silahkan disimak contoh lagunya, kemudian kita akan bernyanyi bersama-sama. Nah, setelah kita mempelajari tentang perjuangan Sultan Iskandar Muda, mari kita cari tahu sikap apa yang mencerminkan sikap keteladanan dari Sultan Iskandar Muda tadi. Yang pertama, kita bisa memiliki sikap pemberani, berani mengakui kesalahan, berani membela kebenaran, berani membela keadilan. Kedua, kita harus memiliki pendirian yang teguh, tidak mudah dihasut. Kita punya prinsip sendiri. Kemudian ada gotong royong dan musyawarah. Gotong royong dan musyawarah sudah jelas. Ini mencerminkan dari sikap mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi atau golongan. Tekun, rajin, bersemangat, dan tidak putus asa untuk meraih cita-cita. Nah, sikap ini merupakan cerminan dari sikap pantang menyerah yang dicontohkan oleh Sultan Iskandar Muda. Kemudian, memakai produk dalam negeri, mempelajari budaya Indonesia, dan menyukai makanan tradisional. Itu beberapa contoh sikap yang mencerminkan rasa cinta terhadap tanah air. Nah, itulah beberapa sikap yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita sesuai dengan sikap keteladanan pahlawan, yaitu Sultan Iskandar Muda. Kemudian bagaimana pengaruhnya terhadap masyarakat jika kita memiliki sikap seperti itu? Tentu saja kehidupan masyarakat akan terasa damai, rukun, terjaga persatuan dan kesatuan, serta akan tercipta kehidupan yang serasi. Nah, sekarang saatnya kita menyimpulkan. Kerajaan Aceh mencapai kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda berhasil menciptakan angkatan perang yang kuat dan menjadikan Aceh sebagai pusat transito. Sikap kepahlawanan beliau antara lain pemberani, pantang menyerah, tegas, membela kepentingan rakyat. Keteladanannya dapat kita contoh dengan perilaku berani mengakui kesalahan, berani membela kebenaran, berpendirian teguh, tidak putus asa, mencintai budaya dan tradisi bangsa, serta menjaga persatuan dan kesatuan. Kemudian, dalam menyanyikan sebuah lagu, kita harus memperhatikan tanda tempo dan tinggi rendah nada dari lagu tersebut. Pada not angka, nada rendah ditandai dengan titik di bawah angka,
dan nada tinggi ditandai dengan titik di atas angka. Nah, itulah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Semoga bisa dipahami dengan baik. Terima kasih telah menyimak video ini dengan baik, dan pastikan kalian memahaminya agar dapat mengerjakan tugas yang diberikan oleh ibu. Tetap semangat untuk belajar, jangan pernah putus asa. Jangan lupa terapkan selalu 3M dalam keseharian kita. Mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, dan menjaga jarak. Semoga kita semua terlindungi dari berbagai penyakit yang tidak kita inginkan. Sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu pada pembelajaran kita